Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, para kader, ikhwan dan akhwat Cikarang Timur dan Karang Bahagia Ustadz SPU 11. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Sebelum dimulai kajian Ramadan online dengan tema hidup bersama Al-Quran bersama Ustadz Dr. Ayub, mari sama-sama kita buka kajian ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin Ustadz langsung saja. Jadi waktu antum ada 90 menit Ustadz, nanti termasuk dengan diskusi. Ya. Jadi ya, tafadhol Ustadz, langsung saja. Dipersilakan. Khairan akhiri. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa huwa an-nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ikhwah sekalian, kajian online SPU 11 Cikarang Timur dan Kedung Waringin. Semoga antum semua sehat-sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa beraktivitas sekalipun situasi yang sangat terbatas karena pandemi COVID-19. Insyaallah kita berdoa di bulan yang suci ini segera diangkat wabah dan bencana ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi ini tentang hidup bersama Al-Quran. Kita berada di bulan yang istimewa, bulan suci yang di dalamnya juga Allah turunkan kitab yang istimewa, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi dibacakan ayatnya di Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la tukammilu iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan pada kita, kalau kita lihat secara umum ada 3 arahan, atau dalam bahasa Arab ini namanya khitab. 3 arahan itu, yang pertama adalah khitabun aqliyun, arahan kepada akal manusia, pikiran manusia. Dan semua manusia itu punya akal. Jadi kitab suci ini bisa diterima oleh akal sehat, menyentuh akal sehat. Yang kedua, khitabun nafsiyun. Manusia juga punya hati, yaitu pun ada khitab, ada ajakan dari Al-Quran kepada hati kita. Dan yang ketiga adalah khitabun jasadiyun. Khitabun jasadiyun, arahan terhadap fisik. Ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, kalau tentang jiwa atau hati kita ini, batin kita, Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Ayat yang paling dekat dengan hal ini adalah tentang tazkiyatun nafsi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ikhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, tiga hal inilah ada dalam tubuh manusia. Akalnya, jiwanya, dan juga fisiknya, jiwa raga. Nah, oleh sebab itu, kitab ini kitab yang memiliki mukjizat yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan secara penuh. Kalau di sini saya baca tafsirnya Imam At-Tabari, yaitu di bulan Ramadan. Kenapa namanya Ramadan? Sebab Ramadan itu ketika disyariatkan ibadah puasa, itu jatuh di musim panas. Jadi Ramadan artinya panas. Yang membakar dosa-dosa kita, yang menghabiskan dosa-dosa kita. Kemudian dijelaskan dalam tafsir Imam At-Tabari, yaitu fa'innahu nazala fi Lailatul Qadr. Diturunkan di malam Lailatul Qadr min lauhil mahfuz, dari tempat asalnya itu lauhil mahfuz, ila sama'id dunya, ke langit yang paling dekat dengan dunia, ke langit yang dekat dengan bumi ini. Fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadr, min syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan. Tsumma unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma aradallahu inzaluhu ala ma aradallahu inzalahu ilaih. Kemudian diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sesuai dengan kehendaknya, yaitu ayat per ayat. Ya. Allah menghendaki 5 ayat diturunkan, turunlah 5 ayat. 10 ayat, 3 ayat, bahkan 1 surah penuh. Ya. Kalau kita lihat surah Al-Muzammil itu Allah turunkan sekaligus 19 ayat. Ya. Setelah itu menyusul satu ayatnya, ayat ke-20-nya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Ya. Menyusul kemudian. Jadi kalau tradisi kita hari ini atau dari dulu ya, ketika malam 17 Ramadan itu ada peringatan nuzul Quran, itu yang dimaksud adalah Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit yang paling dekat dengan bumi ini. Karena kalau peringatan satu persatu ini nggak mungkin. Karena Quran itu kan selama 20 tahun, 23 tahun. Yaitu usia risalah Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Al-Quran, kalau kita ingin memahaminya dan bisa hidup bersamanya, kita harus memahami definisinya dulu. Al-Quranu lugatan, secara bahasa, adalah asyai'ul makru, sesuatu yang menjadi bacaan kita umat Islam. Secara istilah, huwa kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum orientalis mengatakan atau berpandangan di dalam Al-Quran itu ada bahasa Nabi Muhammad. Kalimat dari Nabi Muhammad. Ya, ini bisa kita bantah melalui definisi ini, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Al-mu'jiz, al-mu'jizu, yaitu memiliki nilai mukjizat. Bukan kitab biasa. Kita tahu dalam agama samawi, ya, tidak melihat agama bumi, ya, agama dari hasil pemikiran filsafat. Ya, agama Hindu, Buddha, agama Sinto, ya, agama mungkin Kejawen. Ini agama disebut dengan agama bumi. Kalau agama langit, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya, Allah turunkan kitab suci. Disebutkan dalam Al-Quran ada kitab Injil, kitab Taurat, ya.
kitab Zabur dan yang lainnya. Itu tidak memiliki nilai mukjizat. Subhanallah, ini hanya kitab suci akhir zaman yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang punya nilai mukjizat. Aspek mukjizatnya adalah lafaznya dan juga isinya. Lafaznya kalau kita baca tanpa memahami isinya, rasa indah di dalam diri kita, telinga kita. Enak ya dibaca. Nah, secara isinya tidak ada isi kandungan Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dengan kehidupan sosial saat ini, kita sudah berada di abad 21, di abad milenial. Tetapi Quran tetap sejalan dengan kehidupan manusia. Ya, mungkin kalau kita merespon tentang pandemi hari ini, apakah ada solusi dalam Al-Quran? Ada. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Ya. Seandainya penduduk ya, seandainya penduduk kampung semuanya bertakwa pada Allah, beriman, lafatahna alaihim barakati minas sama. Demi sungguh kami akan turunkan keberkahan langit dan buminya. Berkah langit dan bumi ini tidak akan ada musibah. Al-Quran memberikan solusi, al-mu'jiz. Bahkan bagi kita sebagai kaum muslimin, Allah sudah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Mungkin antum hafal ayat ini. Wattaqu, takutlah kamu semua, fitnatan, musibah, bencana yang tidak menimpa hanya segolong orang-orang yang berbuat dosa saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Karena dosa itu identik dengan kata az-zulm dalam Al-Quran. Antuna mungkin pernah baca kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. Ketika dikeluarkan dari surga dan turunkan ke bumi. Apa yang dibaca oleh Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita baca kisah Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya, tidak mau dakwah, kemudian dihukum oleh Allah dan masuk ke dalam perut ikan paus. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Yaitu Subhanaka la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca lagi Nabi Luqman. Ya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Allah turunkan tentang kesucian 4 bulan. Selama 1 tahun itu ada 4 bulan. Ya. 3 bulannya sambung menyambung, 1 bulan lagi dipisah oleh Allah. Mulai Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu sambung menyambung. Yang satu lagi itu Rajab. Apa kata Allah pesannya? Wala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di dalam bulan-bulan yang 4 ini secara khusus. Jadi identik kata zalim itu dalam Al-Quran adalah perbuatan dosa dan maksiat. Jadi tentang wabah hari ini, Quran sudah mengingatkan. Wattaqu fitnatan la tusibanna. Artinya yang mati itu bukan hanya orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Tetapi yang soleh pun ikut mati. Makanya garansinya dari Nabi SAW dalam hadisnya adalah asyahadah. Umatnya yang meninggal dengan sebab taun ini, atau yang hari ini disebut dengan virus corona, itu syahid. Kalaupun kena. Sahabat yang sangat dicintai Nabi SAW namanya Mu'az bin Jabal.
pernah menjadi duta beliau ke Yaman. Itu dikisahkan meninggalnya dengan sebab penyakit taun ini. Mu'az orang ahli ibadah. Ikhwafillah dan akhwat sekalian, solusi ini kembali kepada Al-Quran. Secara isinya kita bisa temukan semua permasalahan kita hari ini. Apa saja? Terkait mungkin masalah korupsi, masalah kepemimpinan, masalah pemerintahan, ada semua. Coba kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf, bagaimana ketika 7 tahun menghadapi krisis pangan. Kembali kepada Al-Quran. Subhanallah itu. Harus kita baca lagi itu. Ini kita akan mengalami krisis pangan ke depannya. Kita nggak tahu sampai kapan bencana ini Allah turunkan kepada kita. Kita lihat di televisi setiap hari itu trennya naik. Sekarang sudah mencapai 12 ribuan. Bahkan jamaah tabligh ya, santrinya yang sekolah di mana? Di Temboro sana itu pulang ke kampungnya tadi pagi diberitakan positif COVID-19. Artinya orang yang menghafal Quran, rajin beribadah, menuntut ilmu lillahi ta'ala juga kena. Jadi mari kita dalami ikhwan dan akhwat sekalian, Quran kita yang sangat istimewa dan punya mukjizat ini. Dan saya ingin sampaikan bahwa jurusan kuliah yang saya ambil itu ilmu perbandingan agama. Jadi kitab Taurat itu kalau dibaca secara lafaz, dia tidak menghasilkan pahala. Tidak mendatangkan pahala. Kitab Injil kalau cuma dibaca, tidak mendatangkan pahala. Dia bisa mendatangkan pahala apabila diamalkan. Kitab suci Al-Quran dibaca saja, itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'jiz al-Munazza ala Muhammad biwasitatil malak, melalui perantara malaikat yaitu Jibril alaihissalam, al-muta'abbadu bitilawati, dianggap ibadah membacanya. Dianggap ibadah membacanya. Dalam hadis Riyadhus Shalihin antum bisa baca di dalam bab khusus tentang keutamaan Al-Qur'an, bahwa setiap satu hurufnya itu adalah 10 pahala, asyru hasanatin, 10 kebaikan. Nah, itu kalau dibacanya di bulan suci Ramadan mungkin beda lagi. Karena ibadah sunnah itu menjadi wajib pahalanya, ibadah wajib itu menjadi berlipat-lipat ganda. Makanya tetap kita bertahan dengan sholat tarawih kita sekalipun tidak ke masjid. Kenapa? Siapapun yang melaksanakan sholat tarawih, ibadah-ibadah sunnah, itu akan berada pada posisi pahala ibadah wajib. Al-muta'abbadu bitilawati. Wa nuqila ilaina bitawaturi, dan sampai ke tangan kita dengan riwayat mutawatirah. Riwayat berjamaah. Semua kita menjadi perawi Al-Quran kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat mungkin secara ulumul Quran, ya, ada disiplin ilmu namanya ulumul Quran. Untuk hidup bersama Quran kita harus kenal. Kalau bisa nanti ikhwah akhwat sekalian tuh punya buku bacaan tentang ulumul Quran. Ya. Makanya mutakhasis di bidang tafsir itu pada buka kajian, ya, pusat kajian Quran. Contoh Pak Quraish Shihab punya kajian Quran. Syekh kita Dr. Amir Faisal yang biasa di Hafiz Indonesia di RCTI, itu teman kuliah waktu di Islamabad. Dia juga memang ngambil jurusannya Al-Quran, tafsir Al-Quran. Dia juga punya kajian itu. Mendidik para santrinya dengan hafalan, dengan tafsir Quran dan seterusnya. Nah, secara klasifikasi, Quran itu terbagi 2, Makkiyah dan Madaniyah. Penamaannya. Jadi ada ayat-ayat yang digolongkan dalam penamaan Makkiyah. Bagaimana kita bisa mengenalnya? Ada 3.
ayatnya menggunakan panggilan ya ayuhan nas. Jadi kalau ada Quran dimulai dengan ya ayuhan nas, berarti ini Makkiyah. Bukan berarti diturunkannya di Mekah, bukan. Makkiyah itu yang paling gampang definisinya adalah semua ayat yang Allah turunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Itu yang paling gampang. Madaniyah, ayat-ayat yang Allah turunkan setelah hijrah Nabi ke kota Madinah. Jadi Makkiyah itu ayat yang menggunakan panggilannya ayuhan nas. Yang kedua, ayatnya membahas masalah akidah. Jadi isinya akidah terus. Contoh surah Yasin. Yasin itu tergolong surah Makkiyah. Karena semua isi ayat per ayatnya tentang akidah. Yang ketiga, ayatnya tergolong pendek-pendek. Pendek-pendek ayatnya itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, pendek dia. Madaniyah ada 3 juga sama. Yang pertama, ayat yang menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, termasuk Ramadan ini, puasa. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Madaniyah. Qital, jihad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Nah, ini berarti Madaniyah. Yang kedua, ayat-ayatnya membahas masalah hukum syariah. Masuk sudah dalam tataran hukum, ya. Hukum muamalah, hukum ibadah itu masuk di dalam ayat-ayat Madaniyah. Adapun sholat kan mendekati hijrah ya. Nabi Isra Mi'raj di tahun yang sama atau di tahun berikutnya langsung diperintahkan hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, ayat-ayatnya relatif lebih panjang. Panjang-panjang ayat Madaniyah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ini ayat tentang hutang piutang. Di penghujung Al-Baqarah sebelum ayat kursi itu 1 halaman penuh, 1 ayat. Itu tergolong ayat Madaniyah. Nah, kalau kita ingin semangat hidup bersama Al-Quran, kita harus memahami namanya fadilah-fadilah. Saya selalu menyebutkan dan mengangkat contoh tentang jamaah dakwah wa tabligh. Saya mengenal dari dekat ya, jamaah tabligh ini karena pusatnya memang di wilayah anak benua India. India, Pakistan, dan Bangladesh. Itu ada markasnya semua. Kenapa mereka itu semangat dalam dakwah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam sholat jamaah ke masjid, jamaah tabligh. Kalau kita bisa berkomunikasi, kerjasama, dan alhamdulillah selama ini kita bisa duduk sama-sama dengan jamaah tabligh. Semangat dakwah sampai keliling Indonesia. Apa yang mereka punya? Kitab apa? Fadailul A'mal. Fadilah-fadilah beramal. Kitab itu yang dibawa-bawa kemana-mana. Ya. Dengan 1 kitab bisa menjelajahi dunia ini untuk dakwah. Al-Khuruj fi sabilillah. Kita pun harus banyak membaca kitab-kitab tazkiyatun nafsi. Fadilah beramal situ. Adapun keutamaan Al-Quran, membacanya, yang pertama adalah kitabun mubarakun. Kitab yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ini surah Al-An'am ayat 92. Ya, antum bisa catat ayatnya, Al-An'am ayat 92 tentang keberkahan kitab suci Al-Quran. Nah, kalau kitab ini kitab yang berkah, kita punya keyakinan membacanya itu leluasa. Bisa membacanya di rumah, di masjid, ya, di angkot mungkin, di dalam kendaraan. Bisa kita baca di makam ketika kita ziarah kubur orang tua kita.
Jadi jangan sampai kita terkontaminasi dengan pemahaman, wah Quran nggak boleh dibacakan di hadapan almarhum, mayit. Mayit yang sedang dipersiapkan atau yang sudah dikuburkan. Ya. Bukankah kita kepengen kuburan orang tua kita itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala? Imam Syafi'i mengatakan mustahab, sangat dianjurkan kita baca Quran di depan makam. Kenapa? Dengan tujuan supaya makam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bi asbab, dengan sebab kita baca Quran. Matayasara, apa yang mudah kita baca? Al-Fatihah ataupun Al-Ikhlas dengan niat itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikih kita udah sampai ke situ, tidak lagi itu bid'ah yang menyesatkan. Saya melihat tidak ada hadis yang melarang kita untuk baca Quran di hadapan makam. Yang tidak boleh itu adalah sholat. Ya, sholat. Kalau baca Quran nggak ada yang mengharamkan dari para ulama. Kemudian yang kedua adalah menuntun ke jalan yang lurus. Ya. Ini di surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Quran ini menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Wa yubasysyirul mu'minin, dan memberikan gembira pada orang beriman. Beriman dan beramal soleh, bukan hanya iman. Annalahum ajrun kabira, bahwa bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup bersama Quran dia enggak melenceng kemana-mana. Yang ketiga, tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Subhanallah. La yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tanzilun min hakimin hamid. Fussilat ayat 42. Nggak ada kebatilan di depan, di belakang. Nggak ada. Dia hak min indillah. Mutlak kebenarannya. Tinggal kita menyesuaikan ilmu kita dengan kitab suci Al-Quran. Semuanya ada landasannya. Kitab yang sangat lengkap. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amal perbuatan. Ini kita baca hadisnya, cukup banyak hadisnya ini. Yang paling kita hafal adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Antum yang punya tempat sekalipun kecil ya. Saya pernah diundang akhir ini ya. Ada markas Qur'annya beliau. Nah, udah itu, amalkan hadis ini. Nggak usah menoleh kiri kanan yang terlalu menggiurkan hati kita. Itulah yang ada di rumah kita. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kalau ini banyak markas Quran, TPA, TPQ di rumah-rumah kader kita, insya Allah ya, dakwah ini semakin solid, semakin kuat. Karena hidup selalu bersama Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga menjadi syafi' penolong. Ya, penolong di hari kiamat nanti bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong bagi pembacanya di hari kiamat nanti. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Bahkan yang paling duluan berada di depan menolong kita, berikan syafaat itu adalah Al-Baqarah wa Ali Imran. Mungkin ini surah yang sering kita baca atau banyak kita baca. Kadang kita niat ingin menghatamkannya dalam 1 bulan 1 kali. Semangat di awal sampai Ali Imran, berhenti. Jadi logis kalau kata Nabi, yang paling duluan datang menghadap kita, membela kita adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang berikutnya adalah orang yang baca Quran itu bersama malaikat yang mulia. Ini pun di dalam hadis sahih muttafaqun alaih. Orang yang pandai baca Quran bersama para malaikat nanti. Dan yang membacanya dengan terbata-bata,
ini tahap pemula mungkin ya, susah payah dia. Kita jangan merendahkan orang yang masih belum bagus bacaannya. Wa huwa alaihi syakun, dia itu begitu sulit untuk melafazkan Quran, lahu ajrani. Dia dapat pahalanya 2. Pahala membacanya dan pahala dengan susah payahnya. Jadi Quran itu selalu punya keutamaan baik yang sudah pandai membaca ataupun yang masih terbata-bata. Poin berikutnya adalah perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca. Kata Nabi, itu bagaikan pohon yang berbuah, ya. Dan buahnya itu enak gitu loh. Rasanya enak, baunya. Sedangkan yang tidak baca Quran bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian juga Quran menjadi penyebab terangkatnya derajat suatu kaum. Hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'an. Wa yada'u bihil akharina, dan merendahkan pula dengan kitab ini. Kalau Qur'annya mahjura, Quran ditinggalin, tidak dibaca, tidak dikaji, ya sudah kita dihinakan oleh Allah. Tapi kalau Quran masih dibaca, masih dikaji isinya dengan tafsir yang ada, insya Allah kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait keutamaan Al-Quran, yaitu turunnya rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan batin. Tidaklah ada suatu kaum yang sedang membaca, mempelajari Al-Quran dan mendiskusikannya, kitab Allah Subhanahu wa taala, kecuali para malaikat akan menaungi mereka semua dengan doa-doanya, dan ketenangan ada di dalam hatinya. Yang paling penting juga di sini dalam hadisnya, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah menyebut-nyebut orang yang baca Quran di hadapan para malaikat. Di malaikat, lihat tuh di bumi hambaku si fulan sedang baca kitab suci yang aku turunkan. Allah bangga dengan orang yang baca Quran itu. Disebut satu persatu namanya. Kemudian memperoleh kebajikan yang berlipat ganda, yaitu pahalanya setiap satu hurufnya adalah 10 kebajikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Berarti kalau alif lam mim itu 3. Hanya sebatas kita mengatakan alif lam mim, berarti alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, udah 30 pahalanya itu. Ini semangat membaca. Kemudian poin berikutnya adalah bukti hati yang terjaga atau melek. Hati kita itu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaikan besi. Bisa karatan dia. Dan cara pembersihnya itu, membersihkannya dengan dzikrul maut, ingat mati, sama satu lagi adalah tilawatu Al-Quran. Mengingat kematian, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Itu akan menghilangkan karatan yang ada dalam hati kita. Saya ingin pindah kepada masalah etika. Oh tadi fadilah, sekarang kita masuk pada etika membaca Al-Quran. Ini saya ambil dari kitab Minhajul Qasidin, Syekh Al-Maqdisi. Etika ini adalah ajaran dalam ilmu tasawuf biasanya. Yang pertama, membaca dalam keadaan wudhu. Kita baca Quran dalam keadaan wudhu. Memang syarat wudhu itu untuk sholat, tetapi kita baca Quran itu juga afdalnya dalam keadaan wudhu. Yang kedua, duduk dalam keadaan tawadhu. Ini agak susah nih. Tawadhu itu ternyata dalam ilmu adab itu duduk dengan cara tahiyat, ya bukan sila. Kalau sila itu duduknya orang sombong. Ya.
duduk kayak kita tahiyat, ya, cuman ini kan tergantung usia ya. Kalau usia sudah lanjut, ya suruh duduk kayak tahiyat gitu, nggak bisa bangun itu biasanya. Ya, kesemutan. Kemudian yang ketiga, membacanya dalam sholat. Dalam sholat, kita baca itu lebih utama. Yang keempat, membaca dalam masjid. Nah, sekarang masjid ditutup karena pandemi. Bagaimana ini gantinya? Tempat rumah kita yang biasa kita jadikan untuk sholat. Ya. Nah, kayaknya sholat bersama keluarga mungkin kita punya tempat khusus di ruang tamu ataupun di ruang TV ya, dijadikan musola. Kemudian yang kelima, menghatamkannya setiap bulan. Nah, ini memang ada etika di situ. Setiap bulan kita khatam. Ya. Kemudian yang keenam, memperbaiki suara bacaan. Bacaan kita ini kan bisa diperbaiki. Ya. Tahsin tajwid namanya. Yang berikutnya adalah membacanya dengan pelan. Ya, nggak usah kenceng-kenceng bacanya. Kemudian memahami arti ayat yang dibaca. Ini masuk kita pada terjemahan ayat ataupun tafsir ayat. Kemudian menghadap kiblat. Nah, ini menghadap kiblat nih, penting nih. Kita kadang lupa yang ini nih, poin ini nih. Baca Quran ngadep mana aja. Adapun 4 kiat hidup bersama Al-Quran sudah ditulis oleh Syekhuna Al-Ustaz Yusuf Al-Qardawi. Ada 4 hal. Yang pertama adalah qiraatun mujawwadah. Sebagai muslim harus mampu membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid. Dengan tahsin dan tajwid. Ya. Jadi kita tahsin dulu nih. Yang wajib kita lakukan. Yang kedua, menghafal. Nah, subhanallah, ini mungkin sudah agak sulit bagi kita ya. Yang sudah kepala 4, kepala 5 untuk menghafal. Tapi Allah masih kasih jalan lah. Sesuatu yang tidak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Itu dalam pepatah Arab kuno. Tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Menghafal. Saya di Telaga Sakinah ini ada tanah wakaf yang dibeli oleh warga yang mampu, dijadikan sebagai tahfiz Quran. Al-Madinah namanya. Alhamdulillah santrinya ada 30-an dari Aceh, dari Bengkulu, dari Jawa Tengah. Banyak ya, mereka datang sini gratis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami dan mentadaburi ayat-ayatnya. Berarti kiat ketiga ini sudah masuk kepada tafsir Al-Quran. Ya. Kan udah banyak yang bahasa Indonesia itu tafsirnya. Ibnu Katsir sudah ada bahasa Indonesianya. Buya Hamka nulis. Quraisy Shihab mungkin ini harus agak selektif bacanya ya. Karena beliau agak liberal pemahamannya. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan dalam kehidupan. Ini kiat yang keempat, yaitu mengamalkan dalam kehidupan. Jadi membaca dengan tahsin tajwid, menghafal, memahami dan mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian yang keempat, mengamalkan dalam kehidupan. Sebagai penutup, ikhwan awas sekalian, ada hadis yang mungkin harus kita pahami di sini. Kana Nabi SAW ajwadan nas bil khairi. Nabi dulu ketika masuk Ramadan adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin min Ramadan hatta yansalikha.
ya'ridu alaihi Nabi SAW Al-Quran fa idza laqiyahu Jibril salam kana ajwada bil. Artinya yang kita ambil dari hadis ini adalah Nabi itu talaqi Al-Quran setiap Ramadan di hadapan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita ambil konteks tadarusan, ya inilah hadisnya. Salah satunya. Ya, mungkin di antara kita ada yang lebih bagus bacaannya, ya kita talaqi membaca di hadapan orang tersebut. Saya kira itu kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada kitab suci Al-Quran, cinta kita kepada amal Islami, cinta kita kepada dakwah, dan li'ila'i kalimatillah, agama Allah yang maha mulia ini. Mudah-mudahan juga Allah cepat mengangkat wabah ini dan kita bisa hidup seperti sebelumnya dengan normal, bisa ketemu secara fisik. Amin. Dan ini yang bisa kita lakukan pada Ramadan kali ini. Amin. Sekalipun secara fisik kita berjauhan, tapi hati kita adalah di majlis yang sama, yaitu majlis cinta ilmu, majlis cinta Al-Quran. Dan bahkan mencintai dakwah yang sangat mulia ini. Jazakumullah khairan atas perhatian antum-antuna semua. Saya berikan waktu untuk diskusi kalaupun ada pertanyaan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustadz atas ilmunya. Insya Allah sangat bermanfaat. Kemudian tadi melihat Al-Quran juga dari berbagai sisi Ustadz ya. Dari adabnya, dari keutamaan-keutamaannya, kemudian dari kiat-kiat bagaimana hidup bersama Al-Quran. Nah, insya Allah Ustadz, ilmu tadi bisa menambah semangat Ustadz untuk mengisi sisa hari Ramadan ini dengan memperbanyak baca Al-Quran. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Baik, di sini sudah masuk satu pertanyaan Ustadz dari ikhwah kita. Pertanyaannya adalah, mohon maaf, membaca Al-Quran tetapi tidak dalam keadaan berwudu, apakah tetap mendapatkan kebaikan atau pahala Ustadz? Ya. Baik. Ya, intinya ini kan kajian ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf ilmu yang paling ideal secara adab, etika. Jadi secara hukum fikih tidak ada syarat baca Quran itu dengan wudu. Ya. Nanti bagaimana kebaikannya didapat? Ya, dapat. Tetap dapat. Cuman kurang afdal. Makanya ilmu itu harus digabung-gabung. Tidak hanya fikih, tetapi juga ilmu hadis. Ya. Tidak hanya fikih dan hadis, tapi juga ilmu at-tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi. Karena bagian akhlak di dalam Quran itu diambil seluruhnya, dikaji secara mendalam dan tuntas oleh ulama tasawuf. Mereka melebihi semuanya, melebihi fuqaha, melebihi muhaddisin, kemudian ditambah dengan adab tadi itu. Ya, secara tingkatan substansi. Jadi kalau tanpa wudhu gimana? Saya pengen baca Quran nih. Gak apa-apa, memang tidak dijadikan syarat untuk baca Quran. Kecuali sholat. Kalau sholat itu semua ulama sepakat. Dia harus wudhu. Ya. Gak ada sholat tanpa wudhu atau tidak dianggap sholat itu tanpa bersuci. Kalau Quran tidak begitu. Ya. Kecuali mungkin hadas besar ya, itu harus itu. Karena ada ayat yang berbunyi, ya, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah, tafsiran ayat ini diperdalam oleh ulama tasawuf sehingga mensyaratkan wudhu dalam baca Quran itu. Nah, ini mungkin berbagai ilmu lah kita ambil. Wah, saya pengen lebih utama, ya berarti ikuti pandangan para sufi di dalam kitab-kitab mereka tentang adab etika membaca Al-Quran. Tanpa wudhu boleh nggak? Boleh. Tetap mendapatkan kebaikan. Itu mungkin sebagai jawaban. Ada lagi, Ari?
Ustaz, jadi kalau sebentar Ustaz, ana cek dulu. Ya. Tafadhol ihwa lain, bagi yang ingin bertanya bisa japri atau chat di Zoom ini. Ya, sementara dari yang lain belum ada Ustaz. Mungkin dari saya Ustaz, afwan Ustaz. Betul lah, Hari. Ya, alhamdulillah. Jadi ana pernah dapat mendengar sebuah hadis Ustaz ya, bahwa setiap orang itu akan berada di tingkatan surga itu semakin tinggi apabila bacaan atau hafalannya juga selama di dunia juga banyak Ustaz. Nah, ini mohon info lebih lanjut Ustaz terkait hal ini. Ya, secara mutlak memang Quran itu punya keutamaan. Ya. Kalau kita ingin lebih dekat lagi, maka keutamaan juga akan ikut bertambah gitu loh. Nah, kalau antum mendapatkan hadis tersebut, ya dalam fadilah-fadilah tadi menghafal, semakin banyak hafalannya semakin tinggi derajatnya, kemuliaannya sisi Allah, bahkan surganya pun dibedakan oleh Allah, itu bisa terjadi. Bahkan ada hadis yang mengatakan orang yang hafal kitab Allah, ikhlas dan mengamalkannya dalam hidupnya, itu tanpa dihisab oleh Allah. Kalau orang sudah tanpa dihisab, berarti kan fil firdausil a'la, di surga yang sangat tinggi. Makanya tingkatan surga juga kan beda-beda ya. Beda-beda. Kata Rasulullah, kalau kamu minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Itu yang paling tinggi. Nanti kalaupun nggak sampai dikabulkan, kan masih ada di bawahnya gitu. Ujung-ujungnya yang penting mas surga gitu. Siap. Jadi itu keutamaan mengikuti apa yang kita lakukan. Dalam kaidah ilmu syariah itu al-jaza'u bimuqabili al-amal. Balasan dari Allah selalu mengikuti tingkat kualitas amal perbuatan. Berarti hadis itu bisa kita benarkan. Saya juga belum tahu teks utuhnya seperti apa hadis itu. Ada lagi? Baik, saja kalau Ustaz. Sebentar Ustaz, saya cek WA dulu. WA juga tidak ada, chat juga tidak ada. Saya pikir cukup Ustaz, sepertinya Ustaz. Jazakumullah khairan. Mungkin sebagai closing Ustaz. Ya. Ini nasihat buat kita semua, buat ana pribadi, antum semua. Amin. Ya tetap semangat dalam situasi yang sangat-sangat terbatas ini. Semoga kita semuanya aman dari wabah penyakit ini. Amin. Dan tentunya karena Allah yang menurunkan, kita yakin Allah yang akan mengangkat dengan caranya. Amin. Kemudian yang penting juga adalah ayo kita rapatkan barisan kita, para asatiz, para qiyadah kita yang berada di puncak kebijakan, semoga selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini semakin kuat dengan fasilitas yang ada ya. Antum juga di Sekarang Timur dan juga Kedung Waringin ya. Karangbahagia Ustaz. Karangbahagia. Ada Ustadz Imam, nanti bagian Kedung Waringin dan mana? Muara Gembong sana itu ada Ustadz Kurian ya. Yes, ayolah kita sama-sama saling menguatkan barisan dakwah ini. Dimanapun posisi kita bermanfaat, yang memberikan kontribusi yang manfaat. Ya. Adanya jabatan dengan tanpa adanya jabatan kita tetap melaksanakan tugas-tugas dakwah ini. Karena kita berkumpul pagi ini di taklim atau taskif on Zoom adalah untuk kepentingan dakwah kita, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Kita semua butuh saling menasehati. Mudah-mudahan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan.
Mohon maaf atas keterlambatan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Iwa Fillah Rahmatullah, kajian Ramadan online kita bersama Dr. Ayub. Mudah-mudahan setiap untayan hikmah yang tadi disampaikan oleh Ustadz mampu kita resapi, kemudian kita praktekkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kedekatan kita kepada Allah melalui Al-Quran semakin tinggi ya. Amin, amin insya Allah. Baik, sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Fauji ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Cukup doa saja. Cukup ya. Baik, mari Iwa Fillah kita tutup kajian siang ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekali lagi terima kasih Ustadz dan yang lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekodnya pindahin ke saya. Ayo sebentar. Sudah, enggak? Untuk kajian berikutnya insya Allah hari Sabtu besok pagi dengan Dr. Herika, ya. Kemudian siangnya dengan Ustadz Widodo kalau nggak salah ya.